Ijazah palsu itu bukan perkara mereka-mereka yang hari ini ditetapkan tersangka, tapi perkara rakyat. Sehingga kami merasa kita semua rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk mendampingi, mengawal, melindungi tokoh-tokoh kita ini yang sudah berjuang, berkorban, bahkan menerima resiko, setidaknya resikonya saat ini sudah menjadi tersangka begitu, demi untuk dan atas nama kepentingan rakyat Indonesia. Karena kita tahu bahwa urusan ijazah ini dampaknya luas, karena legitimasi ijazah itulah yang menyebabkan Saudara Joko Widodo dulu bisa mendaftar sebagai calon presiden dan akhirnya ditetapkan sebagai presiden 2 periode dan membuat kebijakan, dan kebijakan itu ya tentu saja berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia 280 juta. Kita ingin mengetahui latar belakang kegiatan ini karena kegiatan ini seperti kegiatan yang dilakukan pada tanggal 30 April yang lalu. Pada waktu itu bersamaan dengan laporan Saudara Joko Widodo, kan begitu kan? Anda kan selalu bilang saudara kan? Are you sure? Masih kita anggap saudara. Nanti kalau sudah jadi musuh kita sebut musuh. Oke, ya. Silakan bro, dijelaskan apa yang menjadi latar belakang kegiatan ini, dan nanti saya akan ada pertanyaan yang menggelitik tuh. Saya mau ketawa dulu, tergelitik nih. Ini menggelitiknya satir. Oke, silakan, jelaskan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bang Refli juga pemirsa semuanya, kami memang mengadakan agenda ini dalam rangka untuk membersamai ya pahlawan-pahlawan kita yang betul tadi 30 April yang lalu sudah kita deklarasikan di tempat ini pula di Gedung Joang. Dan saat itu saat kita deklarasi ternyata tidak dinyana, Saudara Joko Widodo membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya 30 April 2025 yang lalu. Dan hari ini kita ketahui belum lama ini Polda Metro Jaya sudah mengumumkan status tersangka terhadap 8 orang dari 12 orang terlapor begitu. Ada 2 layer, yang layer pertama ada 5 orang, yang kedua ada 3 orang. Yang 3 orang dikenal dengan RRT ya, Rismond Roy Tiva. Kemudian 5 orang itu ada ES, ada DHL, kemudian ada Bu Kurniati Royani, ada Bang Rizal Fadilah, ada Pak Roy tentunya, bukan Pak Roy ya sebenarnya, ada Rustam Effendi. Jadi ini ada 2 klaster gitu. Iya begitu. DHL Damai Hari Lubis. Ya begitu. Nah hari ini apa yang kami ingin sampaikan kepada publik, kami ingin tegaskan bahwa perkara ijazah palsu itu bukan perkara mereka-mereka yang hari ini ditetapkan tersangka, tapi perkara rakyat. Sehingga kami merasa kita semua rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk mendampingi, mengawal, melindungi tokoh-tokoh kita ini yang sudah berjuang, berkorban, bahkan menerima resiko, setidaknya resikonya saat ini sudah menjadi tersangka begitu, demi untuk dan atas nama kepentingan rakyat Indonesia. Karena kita tahu bahwa urusan ijazah ini dampaknya luas, karena legitimasi ijazah itulah yang menyebabkan Saudara Joko Widodo dulu bisa mendaftar sebagai calon presiden dan akhirnya ditetapkan sebagai presiden 2 periode dan membuat kebijakan, dan kebijakan itu ya tentu saja berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia 280 juta. Dan diantara kebijakan itu mayoritasnya kan justru menyengsarakan kita begitu. Sehingga kami rasa ketika ada orang yang mau sudah pasang badan untuk rakyat, ya kita sebagai rakyat gantian membersama untuk ikut bareng-bareng. Terus menjelang pemeriksaan Kamis nanti Bang, Kamis tanggal 13 November pemeriksaan pertama kali sebagai tersangka yang klaster kedua justru yang didahulukan. Ini Roy Rismond Tiva, sementara yang lainnya belum ada informasi sampai hari ini. Iya, tapi pertanyaannya kan kita tidak hanya bicara soal dampak dari Jokowi, tetapi bagaimana kemudian upaya ini kan para lawyer ya, ada juga para tokoh, tapi upaya para lawyer ini untuk kemudian menyelamatkan mereka-mereka yang menjadi tersangka ini. Karena kalau saya lihat misalnya RRT itu tidak tanggung-tanggung, itu ancaman hukumannya sampai 12 tahun penjara. Undang-undang ITE pasal 35. Kemudian ada juga yang 8 tahun penjara, 6 tahun penjara, kemudian 4 tahun penjara, 2 tahun penjara, dan 9 bulan. Oke lah, kita bicara mengenai membersamai dan lain sebagainya. Tetapi apa strategi yang dilakukan oleh lawyer untuk agar pertama di depan mata mereka misalnya tidak ditahan? Karena kita tahu bahwa pasal-pasal itu memang sengaja dikenakan agar penyidik punya legitimasi untuk menahan. Silakan. Ya. Baik, memang kita membuat strategi itu untuk 2 hal ya. Memang tim kita sendiri, tim akademisi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis itu terbagi menjadi dua
apa namanya divisi ya. Pertama ada divisi litigasi, itu dikoordinator oleh Bang Petrus Celestinus. Ada divisi non litigasi, saya kebetulan ditunjuk sebagai koordinator non litigasi. Dan memang antisipasi dan perlawanan hukum kita juga di dua hal tadi, secara litigasi maupun non litigasi. Non litigasi hari ini adalah bagian dari aktivitas non litigasi untuk membersamai klien-klien kami ini yang merupakan pahlawan bagi seluruh rakyat, begitu, agar apa tadi, tanggung jawab terhadap persoalan ini tidak hanya kami tapi seluruh rakyat, karena kepentingan adalah kepentingan rakyat. Secara litigasi memang panggilan itu kan harus disikapi begitu. Apakah kita penuhi atau sambil mengambil upaya hukum lain, misalkan pra peradilan dan seterusnya. Nah, kemarin kami sudah rapat. Yang pertama bahwa panggilan sebagai tersangka itu adalah panggilan yang biasa, wajar, lumrah saja, ada bagian dari proses hukum. Dan kita tidak terlalu khawatir karena jangankan panggilan tersangka, sudah jadi tersangka di Polda, Firly Bahuri kan bertahun-tahun juga biasa-biasa saja. Bahkan yang sudah terpidana ya, Sylvester Matutina sudah lebih 6 tahun juga biasa-biasa saja. Sehingga dalam konteks memenuhi panggilan adalah hal yang biasa, dan kemarin sama Bang Medi juga kita udah rapat ya Bang ya, kita sudah putuskan akan memenuhi. Dan ini bagian dari upaya kami untuk menghimpun masyarakat agar besok hari Kamis itu bisa datang bareng-bareng ke Polda Metro Jaya. Kemudian yang kedua, penyidik apakah melakukan penahanan atau tidak. Objektif ini sudah memenuhi syarat karena ancamannya sudah atas 5 tahun ya. Setidaknya untuk klaster pertama disisipkan pasal 160, itu ancamannya 7 tahun. Kalau ya klaster yang kedua itu ada 35 dan 32 yang ancamannya masing-masing 12 tahun dan 8 tahun. Artinya secara objektif polisi punya kewenangan untuk melakukan upaya apa yang disebut dengan penahanan. Tapi secara subjektif itu kan polisi terikat pada alasan subjektif. Apa itu, ada khawatir lari, menghilangkan barang atau melakukan tindak pidana lagi. Nah, di alasan subjektif inilah kami ingin tegas. Kami akan hadir, tidak akan lari, bahkan barang bukti apa yang mau dilarikan, buktinya juga ada pada Jokowi dan sudah disita ada 700-an lebih begitu. Saksi juga sudah banyak diperiksa. Kemudian selama ini klien kami juga tidak pernah melarikan diri, dipanggil juga kooperatif, atau kalaupun ada ya penundaan kami juga sampaikan begitu. Tapi pesan kami adalah bahwa kalau akan ada upaya paksa yang dilakukan oleh Polda, tentu pertanggungjawaban Polda tidak hanya kepada kami dan klien kami, ini kepada seluruh rakyat. Karena persoalan ini kan sederhana, sebagaimana Prof. Komarudin Hidayat sampaikan, kan nggak harus ikut-ikutan cawe-cawe Polda ini. Ini kan soal ijazah, ya cukup ya ditunjukkan, diteliti, sah, selesai gitu, tidak harus pakai polisi gitu. Artinya kalau ini nanti tetap dipaksakan dengan tanda petik menggunakan kewenangan subjektif melakukan upaya paksa, ya kita kembalikan kepada rakyat, apakah kita rela ridho negara ini yang diatur dengan hukum, kemudian secara subjektif kewenangan itu semau-maunya ya diambil oleh Polda tanpa mempertimbangkan bahwa memang nggak ada alasan subjektif untuk itu gitu. Kecuali ya kalau klien kita ini lari-lari seperti Sylvester Matutina gitu ya, sampai hari ini kan kita nggak tahu batang hidung Sylvester itu seperti apa gitu. Jadi kami sih nggak ada masalah, dan kemarin kita udah rapat, alhamdulillah dalam rapat Pak Roy Suryo, Bu Kurnia, Pak Rizal Fadila, Rismon, itu semuanya komitmen, dan memang sejak awal sudah tahu ini adalah rangkaian resiko yang potensial akan mereka terima, karena sejak awal mereka juga sudah tahu itu, sehingga sampai sejauh atau sependek hari ini terjadi, bagi kami ini nggak ada masalah, dan bagi klien kami nggak ada masalah. Dan karena Bang Jahmada mana ya? Oh, belum datang ya. Dan karena klien kami juga paham ini perjuangan, ya resiko itu mah biasa aja lah. Iya, hah? Ya Bang Jahmada ya, resiko biasa saja. Jadi nggak ada yang kita khawatirkan. Justru hari ini yang harusnya khawatir adalah Polda begitu. Saya lihat itu di akun-akun Polda itu banyak sekali ya komentar negatif netizen yang mempersoalkan penaikan status ini tanpa menunjukkan barang bukti yang dijadikan dasar untuk menaikkan status. Memang ada klaim 700-an sekian, tetapi kan tidak ditunjukkan. Bukti mana sih yang kemudian ini menjadi unsur daripada penghasutan, unsur daripada pencemaran atau fitnah. Paling tidak yang fitnah ya, sederhana. Bukti bahwa orang mengatakan ijazah palsu itu fitnah kan harus ada ijazah asli. Dan ijazah asli ini kan Polda melakukan kegiatan apa yang disebut repetisi Bareskrim, yakni hanya mengumumkan hasil gelar tanpa menunjukkan bukti dan secara sepihak langsung menyatakan ini TSK. Dan terakhir kan di pengumuman pemanggilan kedua itu kan Polda juga saya kritisi kemarin di sebuah media televisi, karena panggilan itu saat di konferensi pers kan tidak disebutkan inisial. Saat penetapan tersangka masih bagus lah, azas presumption of innocence itu dikedepankan, praduga tak bersalah, sehingga orang tidak tahu inisial itu. Walaupun pada akhirnya
masyarakat tahu. Tetapi pada saat pengumuman pemanggilan dengan 3 mekanisme ya, ada yang lewat WA, ada yang lewat pos terkirim, ada yang didatangi langsung. Itu tegas ya dari Polda itu, kalau nggak salah di Reskrimum ya kalau nggak salah. Itu menyebut namanya jelas. Sudah dikirim ke Roy Suryo, Tifauziah Tiasuma, dan Rismon Sianipar. Ini kan aneh begitu. Kan kita tidak pernah melihat ini terjadi pada era yang lalu. Saya lihat ya, bagian Humas Polda itu selalu mengedepankan presumption of innocence. Selalu menyebut dengan inisial. Tak pernah menyebut nama lengkap. Hari ini nampaknya asas-asas hukum di negara kita itu sudah dikesampingkan, dan akhirnya kita tahu, oh, kriminalisasi di era Jokowi itu masih dipertahankan di era Prabowo. Oh, negara kita memang akhirnya sudah tergelincir dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Begitu, Bang. Oke, ini satu lagi pertanyaan, Bro. Kan sebagai jurnalis saya harus kritis. Walaupun jurnalis teman diri kan. Jadi, Bro ya, yang ditetapkan sebagai tersangka kan 8 orang tuh. Yaitu Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurnia Triroyani, Tifauziah Tiasuma, Rizal Fadila, Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Rustam Effendi. Itu kenapa fotonya itu cuma 5? Mana foto Egy Sujana, DHL, sama Kurnia Triroyani? Silakan dijawab. Untuk Triroyani itu draftnya sudah ada, seperti undangan yang kami siarkan kan ada Kurnia. Tapi ternyata saat backdrop jadi nggak saya cek detail, nggak ada. Saya juga kaget. Saya hubungi desainernya, waduh. Kaget juga dia, karena dia hanya memindahkan konsep yang tadinya dalam bentuk meme menjadi backdrop dengan ukuran ini kan 6x3 gitu, biar semuanya. Jadi itu teknis untuk urusan Kurnia. Sementara DHL dengan Egy Sujana, kami menghormati kuasa hukumnya. Karena mereka ada PIC sendiri, tim sendiri, sehingga kami khawatir apa yang kami tempuh sebagai pembelaan ini tidak dipahami sebagai pembelaan, walaupun kita komplain terhadap semua status yang diberikan oleh Polda. Nah, itu yang terjadi. Adapun Bu Tifa kemarin beliau yang komunikasi lewat siapa, Pak Roy, ya berkenan ditampilkan, ya kita tampilkan, walaupun memang Bu Tifa juga ada yang menangani itu Pak Al-Katiri gitu. Jadi karena sudah atas persetujuan ya nggak apa-apa. Ya begitu. Semua ini kan teman semua. Jadi itu pertimbangan. Terus di bawah juga nggak ada Bang Refli itu kan. Harusnya kan ada ini tokoh-tokoh semua. Anda sentimen mulai sama saya. Saya juga begitu. Ada tokoh-tokoh tadi udah saya masukkan. Sampai Bang Samsir ada. Bang Samsir udah saya bilang nanti saya masukkan, Bang. Ternyata jadi Jokowi aja tuh. Foto Bang Samsir nggak ada gitu. Ada kawan-kawan tim lawyer loh, kok nggak masuk semua. Nah, dengan segala keterbatasan, saya mengajukan permohonan maaf kepada seluruh tokoh, karena terus terang ini acara cuma disiapkan 2 hari. Dan hari kemarin itu kami juga sambil advokasi P2. Jadi saya koordinasi bikin sebagainya, termasuk sewa gedung itu baru kemarin. Nah, jadi dengan segala keterbatasan, karena kami mau mengejar, karena hari ini harus deklarasi, besok kami persiapan teknis rinci untuk persiapan pemeriksaan, Kamis pemeriksaan. Jadi nggak ada waktu lagi untuk deklarasi begitu. Ya, kita harus memahami. Oke ya, berarti semua ini kecuali Dr. Tifa adalah klien Anda ya? Ya, betul. Klien apa namanya? Tim Advokasi Anti Kriminalisasi Akademisi dan Aktivis. Oke, tim advokasi Ya. anti kriminalisasi akademisi dan aktivis. Yang bukan klien Anda, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan Damai Hari Lubis gitu ya. Oke, kita hanya point of clarification. Nah, masalahnya adalah, Bro, kalau kita bicara mengenai deklarasi perlawanan ini, what's next? Setelah ini mau ngapain? Kalau cuma sekedar launching begini nih ya, nenek-nenek juga tahu. Silakan. Iya, bahkan kita nggak membuat launching pun nenek-nenek juga tahu begitu. Jadi kita mengambil ikhtiar semaksimal yang bisa kita tempuh untuk klien yang kita pahami ini adalah jalan yang juga disetujui klien, bagian dari non litigasi. Karena begini, kalau saya lihat nih Bang, kami kemarin rapat, bobot kasus ini tuh yang kuat bukan hukumnya. Kalau hukumnya mah unsurnya gampang, nggak terpenuhi. Gimana bisa terpenuhi? Wong ijazah aslinya nggak pernah muncul. Tapi bobot politik dengan kekuasaan yang sedang bertarung begitu. Bagi orang yang bisa mengakses kekuasaan, tentu akses kekuasaan itu akan menyebabkan unsur terpenuhi atau tidak itu sangat mudah. Sementara kami kan nggak bisa mengakses. Yang bisa kami akses adalah rakyat, opini publik untuk mendukung apa yang sedang diperjuangkan oleh klien kami dan kami ini. Sehingga kami berharap bobot kekuasaan, opini publik dan dukungan rakyat itu akan mendelegitimasi bobot kekuasaan, kewenangan aparat dan kekuasaan, yang akhirnya kalau mereka berani macam-macam berarti mereka
sebenarnya tidak sedang melawan kami, tapi melawan rakyat yang selama ini memang merasa terwakili oleh perjuangan Pak Rismon, Pak Roy, dan yang lainnya begitu. Iya, pertanyaan terakhir ya. Orang tahu bahwa ini tidak ada bobot hukumnya sesungguhnya. Kalau jalan hukumnya lurus, jangankan untuk tersangka, kasus ini diproses saja tidak harusnya. Betul. Tapi kemudian kenapa tiba-tiba sekarang klien Anda sudah meningkat sebagai tersangka? Apakah kemudian advokasi yang kemarin gagal atau ada faktor-faktor lain? Ya. Kalau mengapa menjadi tersangka, memang jawabannya harusnya kepada yang berwenang, yakni penyidik, karena dia yang menetapkan. Kalau kami tentu protes, ini nggak termasuk unsur. Tapi dari pengamatan analisa kami bisa pahami. Karena de facto itu Jokowi masih punya kekuasaan, walaupun de jure dia bukan lagi Presiden Republik Indonesia. Dan kami makin mengkonfirmasi memang hubungan Jokowi Prabowo itu masih mesra, masih hopeng gitu. Jadi kemarin Prabowo sudah pasang badan di kasus WUS, dan hari ini akhirnya kita bisa baca pasang badan di kasus ijazah palsu gitu. Dengan mendorong akhirnya ada persetujuan dari kekuasaan jika aparat bisa bergerak gitu. Karena kasus ini kan sebelumnya nggak pernah jalan, cuma macet udah ada 6 bulan sampai jalan ke bulan ke-7. Nah yang kedua, parameter keberhasilan itu adalah macam-macam ya. Kalau kita bicara tentang litigasi, tentu kewenangan itu ada pada polisi, tentu mudah bagi polisi untuk mensukseskan bahwa dia bisa mentersangkakan gitu loh. Istilahnya bukti dengan koran bungkus kacang goreng pun kalau mau jadi tersangka jadilah tersangka. Tapi kami melihat ini tadi bukan hanya soal kasus hukum, tapi ada kasus politik. Pertama, kami memandang parameter-parameter daripada keberhasilan advokasi ini, manakala kami mampu mendelivery pemahaman dan keyakinan Pak Roy Rismon ini menjadi pemahaman dan keyakinan publik, yakni rakyat. Dan hari ini kita semua sudah tahu, makin dipersoalkan orang-orang yang mengkritik ijazah palsu bukan berarti rakyat makin percaya ijazah itu asli, enggak. Justru makin yakin ini ijazah bermasalah. Makanya kemarin waktu kubu Jokowi ya lewat Andi Hasan menyatakan dengan ditetapkan tersangka dia minta untuk ditahan agar tidak ada kegaduhan terkait ijazah ini, saya malah balik. Jangankan cuma ditahan, sudah divonis saja Gus Dur dan Bambang Tri. Apakah kemudian vonis itu bisa meyakinkan publik percaya bahwa ijazah itu asli dengan menyatakan Gus Dur saja ditahan, Bambang Tri saja ditahan, berarti ijazah ini asli dong? Kan enggak juga. Ternyata penahanan itu tidak menghalangi daya kritis masyarakat, terutama orang-orang yang punya intelektual, dan di layer pertarungan kedua itu kan ada Rismon awalnya kan, Rismon, Roy dan sebagainya tetap mempersoalkan. Artinya kalau kita ukur parameter secara komprehensif, terlepas kami juga tidak peduli orang mau mengatakan kalah atau menang, itu urusan lain. Yang kami lakukan sebagai kode etik advokat kan membela klien kemudian percaya kepada kami laporkan rencana pembelaan, rencana kegiatan, dan mereka menyetujui. Jadi secara kode etik juga kita tidak boleh menjanjikan harus menang atau pasti menang, karena itu melanggar kode etik. Tapi dari sisi parameter yang sifatnya menyeluruh, apalagi dikaitkan ini perjuangan yang berkaitan dengan bangsa, saya kira 1-2 orang dipidana itu kecil lah kerugiannya ketimbang dengan kesadaran yang sudah sampai hari ini dicapai oleh edukasi yang dilakukan oleh Pak Roy, Pak Rismon, dan yang lainnya. Begitu. Oke, jadi Anda menyebutnya Roy sama Rismon aja ya? Dan yang lainnya. Dan yang lainnya.